Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke dalam pendengaran firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami bisa bangun pagi hari ini oleh karena kasih Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah pendengaran kami. Urapilah hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman. Sehingga firman-Mu Tuhan bisa kami terima, bisa kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Mika 4 ayat 2 saudara. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Suatu ajakan yang perlu kita ikuti saudara. Naik ke gunung Tuhan artinya mencari wajah Tuhan. Menemui dan mendengar suara Tuhan. Apa perlunya mendengar suara Tuhan? Suara dunia sangat menakutkan, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada berita seorang artis terkenal Taiwan meninggal. Dalam keadaan hidup seorang diri hanya ditemani pembantu asal Indonesia, saudara. Uang sebesar 1 miliar rupiah diwariskan kepada pembantunya. Sia-sia bukan umur hidupnya selama dunia ini, saudara. Kerja keras, susah payah, semua ditinggalkan dan tidak ada satu pun yang bisa dibawanya pada saat meninggal. Saudara, naik ke gunung Tuhan, kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Apa gunanya seorang memperoleh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36 berkata, saudara dikasihi Tuhan, setiap saat kita akan diingatkan untuk hidup dengan tujuan yang benar. Banyak pelajaran tentang kehidupan agar kita bahagia. Tidak saja selama di dunia yang sementara ini saudara, tetapi hingga hidup kekal selama-lamanya di sorga yang baka. Naik ke gunung Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang bijak dalam menggunakan waktu, saudara. Tuhan akan memberitahu kita jalan mana yang harus kita tempuh. Kita tidak akan tersesat dan kehilangan arah tujuan hidup karena kita mempunyai kompas kehidupan yang akan menuntun hidup kita, saudara. Pelajaran dari Tuhan membuat hidup ini selalu penuh sukacita. Banyak orang mencari pengalaman dari orang-orang yang sukses di dunia ini. Mereka ingin belajar bagaimana bisa memiliki unicorn seperti pemilik Tokopedia, Facebook, atau Gojek yang sukses dengan usaha melalui media digital, saudara. Unicorn. Bahasa Inggris unicorn artinya istilah untuk perusahaan rintisan dengan nilai kapitalisasi lebih dari 1 miliar dolar sebesar 14 triliun rupiah. Unicorn merujuk pada hewan mitologi Yunani berbentuk kuda putih bertanduk, saudara. Ini karena perusahaan rintisan yang sukses
seperti itu tergolong langka, hampir mustahil dan sulit dicapai. Orang hanya mengejar kesuksesan dunia, tidak pernah mau belajar seperti apa yang tertulis dalam Injil Markus 8 ayat 36 ini, saudara. Tidak salah memang mengejar sukses dunia, tetapi apa gunanya jika ia kehilangan nyawanya? Seperti aktor Taiwan yang terkenal itu, saudara. Bukankah hidup lebih penting dari makanan dan pakaian atau kenikmatan dunia lainnya? Belajar kehidupan dari Tuhan tidak pernah salah dan tidak akan mengecewakan. Kita akan mengarungi hidup ini dengan penuh keyakinan dan sukacita. Sekalipun ada masalah yang berat, kita akan sanggup mengatasinya. Seperti janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, indah dan luar biasa. Saudara tidak akan menemukan kunci rahasia kehidupan seperti ini di tempat lain. Dari orang lain, kecuali di dalam Alkitab, saudara. Naik ke gunung Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dapat Anda lakukan sekaligus jika Anda rajin pergi beribadah di gereja Tuhan. Gemar membaca renungan seperti ini, saudara. Gemar mendengar renungan seperti ini, saudara. Sering berdiam diri dengan berdoa sungguh-sungguh, menyembah Dia, saudara. Hidup ini akan diwarnai dengan sukacita yang berlimpah. Kekuatan dan kekhawatiran akan menjauh, saudara. Ketakutan dan kekhawatiran akan menjauh. Kesedihan akan pergi. Itulah hebatnya jika kita mau naik ke gunung Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari coba dan buktikan, saudara. Anda akan meraih kunci kebahagiaan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami penerangan, hikmat pengetahuan yang daripada sorga, untuk kami dapat mengerti, mengontrol dan memanage waktu kami untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Tanamkanlah Tuhan di dalam hati kami ini, untuk kami dapat mengerti firman-Mu ini, menjalankan firman-Mu Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan di pagi hari ini. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan jalan dan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, kami melekat dengan firman-Mu setiap hari, setiap saat, mendengar kebenaran firman-Mu. Gunung Tuhan, pengajaran yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, biarlah tangan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai hidup perjalanan setiap Bapak Ibu para pendengar di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita di pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali kita esok hari dalam renungan di pagi hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.